Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Video kita kali ini kita akan membahas stoikiometri, yaitu melalui pembahasan soal KSN Kimia 2023 dengan materi yang sama, yaitu stoikiometri. Berikut adalah soal yang akan kita bahas. Analisis kuantitatif untuk menentukan kadar senyawa tetraetil tiuran disulfida C10H20N2S4 dapat dilakukan dengan mengoksidasi sulfur menjadi SO2. Jadi ini adalah reaksi awal ya dalam tahapan untuk menentukan kadar dari senyawa tetraetil tiuran disulfida. Kemudian SO2 dibambling dalam larutan H2O2 hingga terbentuk H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian direaksikan dengan NaOH. Reaksinya adalah seperti ini, H2SO4 ditambah 2 NaOH menghasilkan Na2SO4 dan 2H2O. Jika H2SO4 yang terbentuk membutuhkan 34,85 mili NaOH 0,025 molar untuk bereaksi, kadar senyawa tetraetil tiuran disulfida dalam sampel 0,4605 gram adalah, kadarnya yang diinginkan adalah dalam persen berat. Kemudian ini adalah 5 opsi pilihan jawabannya. Nah, kita akan tuliskan kembali apa yang diketahui dari soal, yaitu massa sampel tetraetil tiuran disulfida adalah 0,4605 gram. Kemudian tahapan reaksi itu dilakukan dengan mengoksidasi belerang menjadi SO2. Nah, belerang yang dioksidasi adalah berasal dari senyawa tetraetil tiuran disulfida ya. Nanti kita lihat bahwa karena di sini senyawa tersebut mengandung belerang. Kemudian SO2 yang terbentuk dari hasil oksidasi direaksikan dengan H2O2 menghasilkan H2SO4. Kemudian H2SO4 direaksikan dengan NaOH. Yang ditanyakan adalah kadar dari tetraetil tiuran disulfida atau senyawa C10H20N2S4 dalam persen berat pada sampel ya. Nah, mulai kita jawab. Tuliskan kembali persamaan reaksi H2SO4 dengan NaOH ya. Kemudian volume dan molaritas NaOH yang bereaksi dengan H2SO4 adalah 34,85 mili dan 0,025 molar. Pada sampel C10H20N2S4 atau sampel senyawa tetraetil tiuran disulfida, kita akan lakukan oksidasi belerang, di mana belerang yang dioksidasi adalah berasal dari sampel ya. Di sini kita lihat karena sampelnya mengandung atom yang sama atau unsur yang sama, yaitu belerang. Jadi ketika belerang dioksidasi itu adalah sampel yang dioksidasi dan yang bereaksi adalah belerangnya ya, menghasilkan SO2. Kemudian SO2 yang dihasilkan direaksikan dengan H2O2 menghasilkan H2SO4. Nah, kemudian dari H2SO4 yang terbentuk direaksikan dengan NaOH menghasilkan Na2SO4 dan air. Jadi ini adalah tahapan reaksi. Kemudian NaOH tadi diketahui untuk bereaksi dengan H2SO4 adalah sebanyak 34,85 mili dan 0,025 molar. Nah, kedua data ini, volume dan molar, kita kalikan untuk mendapatkan milimol dari NaOH ya. Nah, kemudian inilah hasilnya, jadi 0,87125 milimol NaOH yang bereaksi dengan H2SO4. Ketika jumlah NaOH kita sudah peroleh, maka kita akan mengetahui jumlah zat-zat yang nantinya akan mengantarkan ke jumlah senyawa tetraetil tiuran disulfida yang akan kita cari ya.
Jadi kita akan tahu berapa masing-masing H2SO4 yang bereaksi dengan NaOH. Kemudian setelah kita tahu H2SO4 yang bereaksi, kita bisa mengetahui SO2 yang bereaksi. Setelah SO2 kita ketahui, maka kita bisa mengetahui belerang yang dioksidasi. Belerang yang dioksidasi adalah sejumlah belerang yang ada pada senyawa atau sampel tetraetiltiuran disulfida, ya. Dari situ nanti kita akan bandingkan dengan massa sampel, maka kita akan dapatkan persen berat dari senyawa tetraetiltiuran disulfida. Mari kita mulai. Jumlah NaOH yang sudah kita hitung, maka kita akan dapatkan H2SO4-nya adalah setengah, karena perbandingan koefisiennya 1 berbanding 2, ya. Jadi H2SO4-nya adalah setengahnya dari NaOH yang bereaksi, yaitu hasilnya adalah 0,435.625 milimol. Kemudian reaksi berikutnya adalah SO4 yang bereaksi dengan NaOH tadi adalah berasal dari reaksi SO2 dengan H2O2. Jumlahnya H2SO4 adalah sebanyak yang kita dapatkan dari reaksi NaOH, ya. Kemudian dari sini dengan cara yang sama kita bisa mengetahui berapa SO2 yang bereaksi untuk membentuk H2SO4. Karena perbandingan koefisiennya 1 berbanding 1, maka jumlah SO2 yang bereaksi adalah sama dengan jumlah H2SO4 yang terbentuk. Nah, tahap berikutnya adalah oksidasi dari belerang menghasilkan SO2, ya. Nah, SO2-nya itu kita dapatkan dari SO2 yang kita peroleh pada reaksi di atas, ya, yaitu 0,435.625 milimol. Dengan cara yang sama kita juga bisa memperoleh berapa jumlah belerang yang dioksidasi, ya. Nah, karena perbandingannya 1 berbanding 1, berarti belerang yang bereaksi adalah sama banyak dengan SO2 yang terbentuk, ya, yaitu 0,435.625. Belerang yang dioksidasi tadi kita tahu tadi adalah berasal dari senyawa tetraetiltiuran disulfida karena dia mengandung belerang. Jadi ketika dioksidasi dengan oksigen atau direaksikan dengan oksigen, maka pada senyawa tetraetiltiuran disulfida itu yang akan dioksidasi adalah belerangnya. Misalkan jumlah senyawa ini adalah sebanyak 1 milimol, maka kita akan tahu berapa milimol atom-atom dalam senyawa tersebut. 10 milimol atom C, ini C-nya ada 10. Kemudian untuk mol atau milimol atom H adalah 20, ya. Kemudian untuk milimol N adalah 2. Kemudian untuk S adalah 4 milimol. Dengan demikian berarti dalam 1 milimol senyawa tetraetiltiuran disulfida itu milimol atom S-nya adalah sebanyak 4. Jadi kita bisa bandingkan milimol senyawa dengan milimol atom belerang, yaitu adalah 1 berbanding 4. Nah, belerangnya kita sudah tahu tadi dari perhitungan, ya kan? Maka kita akan pindahkan, ya, milimol belerangnya adalah kita punya 0,435.625 milimol. Dengan demikian kita bisa mengetahui milimol dari senyawa tetraetiltiuran disulfida karena perbandingannya adalah 1 berbanding 4, ya kan? Jadi 1/4-nya dari milimol atom belerang, ya. 1 dibagi 4 dikali, ya, milimol atom belerang, maka kita dapatkan 0,10890.625. Satuannya adalah milimol. Nah, milimol senyawa tetraetiltiuran disulfida ini kita akan ubah menjadi massa dalam satuan miligram, yaitu dengan cara dikali massa molar dari senyawa tetraetiltiuran disulfida. Satuannya adalah miligram per milimol. Ini adalah satuan massa molar. Nah, berikutnya kita akan cari dulu massa molar dari senyawa ini,
yaitu terdiri dari unsur-unsur C, H, N, dan S yang masing-masing kita ketahui massa molar atomnya, ya. C tadi ada 10, maka mengetahui massa molar dari atom C adalah 10 kali 12, ya. 12 adalah massa molar atom C, 120. Berikutnya juga sama, H adalah ada 20 dikali dengan massa molar atom H. Jadi dapat 20. Kemudian untuk N-nya ada 2 dikali massa molar atom N, 14. Terakhir adalah belerang, ada 4 dikali massa molar atom belerang, yaitu 32. Ini semua kita jumlahkan, maka kita peroleh sebanyak 296 mg per milimol. Ini adalah massa molar dari senyawa tetraetil tiuran, dan kita kembalikan pada rumus tadi untuk mengubah milimol senyawa menjadi miligram atau massa. Kita kalikan massa molar, kita sudah peroleh massa molarnya, yaitu sebesar 296 mg per milimol. Satuan yang sama kita coret, maka hasilnya kita peroleh dari perkalian ini adalah massanya 32,295 0,59375 mg. Kemudian karena satuannya masih dalam miligram, kita ubah menjadi gram dengan cara dibagi 1000. Maka ini kita peroleh, dan kita akan hitung persen berat atau kadar senyawa, yaitu massa senyawa tetraetil tiuran disulfida dibandingkan dengan atau dibagi dengan massa sampel, ya, dikali 100%, maka kita peroleh persen beratnya adalah 7,00%. Kita lihat soalnya, maka jawaban yang benar dari soal ini adalah option A, ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang soal KSN Kimia Stoikiometrik tahun 2023. Semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.